Selamat datang di Bayangan Malam. Kalau kamu suka kisah-kisah nyata yang menyeramkan, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, beri like, tinggalkan komentar, dan share video ini ke teman-temanmu. Malam ini, aku akan menceritakan kisah yang membuatku percaya. Tidak semua yang tidur di samping kita adalah manusia. Apa yang akan kamu lakukan jika setiap malam Jumat ada sosok berdarah yang tidur di sampingmu? Inilah ceritanya. Namaku Rani, umurku 24 tahun. Setahun lalu, aku dan adikku, Nisa, pindah ke rumah peninggalan nenek di pinggiran kota Bandung. Rumah ini cukup besar, tapi sudah lama kosong sejak nenek meninggal 5 tahun lalu. Kata ayah, daripada kosong dan rusak, lebih baik kami tinggal di sini sambil menjaga. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Catnya memang mulai memudar, tapi masih kokoh. Namun saat pertama kali masuk, ada bau lembab bercampur sesuatu yang sulit kujelaskan. Seperti besi berkarat yang sudah lama terkena air hujan. Hari itu hujan gerimis. Kami mengangkat barang-barang ke kamar yang dulu pernah jadi kamar nenek. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama yang sebagian sudah menguning. Kasurnya juga masih ada, lengkap dengan sprei bermotif bunga yang kusam. Aku sempat berpikir untuk menggantinya, tapi karena capek, aku dan Nisa memutuskan tidur di situ malam itu. Menjelang maghrib, listrik di rumah ini sempat padam sebentar. Lampu berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Saat itu aku melihat sekilas Nisa melirikku dengan ekspresi aneh. "Kak, tadi kamu dengar nggak?" "Dengar apa?" "Kayak suara orang jalan di atas." Aku diam sebentar. Rumah ini cuma 1 lantai, tidak ada loteng yang bisa diinjak. "Mungkin tikus besar," jawabku cepat, meski dalam hati aku juga merasa tidak nyaman. Malam itu, udara terasa dingin sekali, bahkan lebih dingin dari biasanya di musim hujan. Kami tidur bersebelahan di kasur nenek. Aku mematikan lampu kamar dan hanya meninggalkan lampu kecil di pojokan. Entah jam berapa, aku terbangun karena mencium bau yang sangat menyengat. Bau anyir darah. Awalnya aku pikir mimpi, tapi makin lama baunya makin jelas. Rasanya seperti sedang berada di rumah jagal. Aku membuka mata pelan, lampu kecil di pojok berkedip-kedip. Pandanganku langsung tertuju ke sisi kasur sebelah kananku. Kasur itu cekung, lekukannya seperti ada orang lain yang sedang berbaring di situ. Awalnya aku mengira Nisa yang pindah posisi, tapi Nisa ada di sebelah kiriku, membunggungiku. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menahan napas. Perlahan aku menggerakkan kepalaku ke kanan. Di sana ada sosok perempuan, rambutnya panjang menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya putih tapi basah kuyup dan penuh noda merah gelap. Darah mengalir dari lehernya, menetes ke spray, tapi tidak ada suara tetesan. Tangannya kurus, pucat seperti mayat yang sudah lama. Aku membeku, tidak berani bergerak. Mataku terkunci pada rambutnya yang perlahan bergeser memperlihatkan bagian wajahnya. Kulit wajahnya pucat kebiruan, matanya setengah terbuka dan bibirnya bergerak seperti sedang berbisik. Tiba-tiba dia menoleh cepat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dariku. Matanya kosong, tanpa bola mata, hanya putih semua. Aku ingin berteriak tapi suaraku tercekat. Dadaku terasa sesak. Dia tersenyum, senyum yang tidak mungkin dilakukan manusia, terlalu lebar hingga ujung bibirnya robek. Darahnya mengalir ke bantal membuatnya basah dan dingin. Aku menutup mata erat-erat sambil berdoa apapun yang kuingat. Badanku gemetar hebat. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Saat aku memberanikan diri membuka mata lagi, dia sudah tidak ada, tapi bau anyir itu masih memenuhi kamar. Aku berbalik memeluk Nisa, berharap dia tidur nyenyak dan tidak melihat apa-apa. Tapi yang membuat bulu kudukku benar-benar berdiri adalah ketika Nisa, dengan mata terpejam, berkata lirih, "Dia ada di tengah kita, Kak." Suara Nisa terdengar lirih tapi jelas, meski matanya masih tertutup rapat. Aku membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Perlahan,
Aku menggoyangkan bahunya. "Nis, bangun. Tolong bangun." Suaraku nyaris bergetar. Dia membuka mata perlahan, menatapku kosong. "Apa?" Aku menelan ludah. "Kamu tadi ngomong sesuatu." Nisa mengernyit, lalu menggeleng. "Aku gak ngomong apa-apa. Aku cuma mimpi aneh. Mimpi ada orang tidur di tengah kita." Keringat dingin membasahi punggungku. Aku pura-pura tersenyum untuk menenangkannya. Mungkin cuma mimpi. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Seperti udara lebih berat, dan cahaya matahari yang masuk ke jendela tidak hangat sama sekali. Saat sarapan, Nisa memegang kepalanya. "Kak, aku pusing banget." Aku menoleh. Kulit wajahnya pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Kamu mimpi apa semalam?" tanyaku. Dia diam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku mimpi ada perempuan berdiri di ujung kasur, matanya putih semua. Terus dia baring di tengah kita." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi rasa takut sudah menempel seperti bayangan. Aku memutuskan untuk bertanya ke tetangga sebelah, Bu Rukayah, seorang wanita tua yang dikenal baik di lingkungan ini. Saat ku tanya apakah dia tahu sejarah rumah ini, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap ke arah rumah kami, lalu kembali menatapku. "Kalau bisa, jangan bicara macam-macam. Rumah itu sudah lama kosong, dan biarkan saja seperti itu. Tapi kami tinggal di situ sekarang, Bu." Dia hanya menggeleng, lalu buru-buru masuk rumahnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap sore, aku mendengar suara langkah pelan di atap rumah. Padahal rumah kami tidak punya loteng. Kadang pintu kamar terbuka sendiri, dan yang paling membuatku tidak tenang adalah foto keluarga nenek yang tergantung di ruang tamu, jatuh tanpa sebab. Bahkan setelah dipasang kembali. Malam Jumat pun tiba lagi. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan menonton film bersama Nisa sampai larut malam. Sekitar jam 11:30 malam, kami memutuskan tidur. Lampu kamar dimatikan. Hanya lampu kecil di pojok itu yang menyala. Pukul 1 dini hari, aku terbangun. Suara detik jam terdengar jelas di telingaku. Seolah ruangan ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bau anyir kembali muncul, lebih menyengat dari sebelumnya. Aku melirik ke sisi kanan kasur. Lekukan itu muncul lagi. Perlahan, aku mendongak. Di sana, sosok itu berbaring dengan posisi miring menghadapku. Wajahnya lebih jelas sekarang. Pucat, kotor, dengan darah yang menetes pelang dari lehernya. Tapi, yang membuat darahku benar-benar membeku adalah matanya. Tidak ada pupil, tidak ada warna, hanya putih semua. Dia menatapku lekat-lekat, tampak berkedip. Nafasnya terdengar pelan, seperti desahan. Aku ingin membangunkan Nisa, tapi tubuhku terasa berat, seperti ditekan oleh sesuatu. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Dari mulutnya keluar suara berbisik yang sangat pelan, tapi menusuk tulang. "Rani." Suara itu bukan suara manusia. Serak, basah, dan bergema seolah berasal dari dalam tanah. Aku menggigil. Air mataku mengalir sendiri. Dia senyum tipis, lalu mengangkat tangannya yang kurus dan dingin, menyentuh pipiku. Tiba-tiba, lampu kecil di pojok berkedip cepat. Dan di saat itulah, wajahnya berubah menjadi sangat dekat. Matanya semakin membesar, putihnya seperti menyala. Aku menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. Saat membuka mata lagi,
Aku sudah duduk di tepi kasur. Nisa memegang bahuku panik. Kakak kenapa? Aku hanya bisa menatapnya dengan nafas tersengal. Tapi di antara isakanku, aku sempat melihat sprei bagian tengah. Basah. Seperti ada cairan kental merah yang mengotarinya. Aku mencoba memegangnya, dan jari-jariku merasakan sesuatu yang dingin dan licin. Saat kulihat, darah segar. Dari luar kamar, suara itu terdengar lagi. Jelas memanggil namaku. Rani. Suara itu lagi. Kali ini jelas terdengar dari luar kamar. Namun rasanya seperti langsung menyusup ke telingaku. Jantungku berdegup tak terkendali. Nisa memeluk lenganku erat. "Kak, itu siapa?" Suaranya bergetar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi telapak tanganku dingin. Kita kunci pintunya," ujarku pelan. Aku bangkit, melangkah perlahan ke arah pintu. Baru beberapa langkah, pintu itu bergetar sendiri. Pelan, tapi berulang-ulang, seperti ada seseorang yang mengetuk dari luar dengan punggung kuku. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah. "Siapa di luar?" tanyaku dengan suara setengah menantang, setengah ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membuat jantung di dinding terdengar memekakkan telinga. Dengan tangan gemetar, aku kunci pintu dan kembali ke kasur. Nisa sudah duduk memeluk lututnya, matanya menatap ke arah lantai. "Kak, itu di bawah," katanya sambil menunjuk ke bawah kasur. Aku ikut menunduk, mencoba melihat. Awalnya hanya gelap. Tapi kemudian, dari bawah kasur terdengar suara pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menempelkan telingaku lebih dekat, mencoba memastikan. Bisikan itu berbunyi sangat jelas, walau lirih. "Giliranmu." Aku tersentak mundur, hampir jatuh. "Kamu dengar itu?" tanyaku pada Nisa. Dia mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pergelangan kakiku dari bawah kasur. Sentuhannya dingin, licin, dan meninggalkan rasa basah seperti darah segar. Dengan refleks, aku menunduk lagi, dan kali ini aku melihatnya. Dari kegelapan bawah kasur, muncul jari-jari panjang pucat dengan kuku yang sangat panjang, runcing, dan hitam di ujungnya. Jari-jari itu mencengkeram lantai kayu, lalu perlahan menarik diri keluar. Aku tidak menunggu untuk melihat seluruhnya. Aku berdiri dan menarik Nisa menjauh dari kasur. Tapi sebelum kami bisa bergerak lebih jauh, kasur itu berguncang keras, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Guncangan makin kuat, sprei terangkat dan aku melihat bayangan tubuh merayap dari bawah. Pergerakannya tidak wajar, sendi-sendinya tertekuk ke arah yang salah. Kepalanya muncul lebih dulu, miring 90 derajat, rambutnya menutupi sebagian besar wajah, darah menetes dari lehernya ke lantai, menimbulkan bau anyir yang langsung memenuhi ruangan. Teriak Nisa sambil berlari ke pintu. Aku mengikutinya, tapi pintu itu tidak bisa dibuka meski kuncinya sudah terbuka, seolah ada yang menahan dari luar. Suara bisikan itu kembali terdengar dari dalam kamar. "Kalian tidak bisa pergi." Sosok itu kini sudah setengah keluar dari bawah kasur. Tubuhnya kurus seperti hanya tulang dan kulit. Dia merangkak pelan ke arah kami, matanya masih putih seluruhnya, senyum lebarnya menyeringai tak wajar. Aku meraih sebuah sapu di pojok kamar dan mengayunkannya ke arahnya. Tapi sapu itu menembus tubuhnya, seolah dia tidak padat. Dia hanya tertawa pelan, tawa yang berat, dalam, dan membuat bulu kuduku berdiri. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Ruangan jadi sunyi lagi.
Aku dan Nisa saling menatap, sama-sama terengah-engah. Kami pikir sudah aman, sampai Nisa melihat ke bawah. Dari celah lantai kayu itu, darah mulai merembes keluar, membentuk lingkaran aneh di tengah kamar. Di dalam lingkaran itu, perlahan-lahan muncul tangan yang sama, kali ini menggenggam sesuatu. Sepasang cincin kawin berlumur darah itu tergeletak di tengah lingkaran merah di lantai. Genggaman tangan pucat itu begitu kaku seolah membeku. Aku dan Nisa hanya terpaku, tak berani mendekat. Darah dari lingkaran itu merembes semakin cepat, seperti hidup, mengalir membentuk pola yang tidak kukenal. Simbol-simbol aneh, melengkung dan terpotong, seperti tulisan kuno yang pernah kulihat di buku-buku tua milik nenek. Aku spontan menarik Nisa ke sudut kamar. "Jangan injak apapun," kataku dengan suara nyaris berbisik. Dia mengangguk, tapi matanya terus menatap cincin itu. "Kak, cincin itu kayaknya aku pernah lihat di foto nenek." Ucapan Nisa membuat kepalaku merinding. Aku mencoba mengingat foto-foto lama yang pernah kulihat. Benar, ada satu foto pernikahan lama yang kusam, di mana nenek mengenakan cincin yang mirip sekali. Tapi kenapa bisa muncul dari bawah lantai bersama tangan berdarah itu? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Hanya tersisa cahaya redup dari luar jendela. Aku mendengar langkah pelan di dalam kamar. Bukan dari bawah kasur, tapi di lantai, dekat kami. Langkah itu seperti kaki telanjang yang licin. Plesak, plesak, meninggalkan bekas basah di lantai. Aku mencoba menggapai ponsel di meja samping untuk menyalakan lampu senter. Tapi ponselku tidak ada. "Cari ponselmu," bisikku pada Nisa. Dia meraba-raba kasur. Lalu tubuhnya berembeku. "Kak, bantalnya basah." Aku raih bantal itu. Dalam cahaya redup, aku melihat noda gelap yang basah di permukaannya. Saat ku angkat ke dekat hidungku, bau anyir itu langsung menyengat. Darah. Dan bukan hanya sekedar noda. Darah itu membentuk pola yang sama seperti di lantai. Jantungku berdegup keras. Ini bukan kebetulan, gumamku. Nisa memegang lenganku. "Kak, gimana kalau ini pesan?" Sebelum sempat ku jawab, dari arah pintu terdengar suara ketukan. 3 kali, pelan tapi mantap. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Ketukan itu diikuti suara perempuan lirih. "Kembalikan milikku." Aku memberanikan diri melangkah ke pintu. Tapi saat aku meraih gagangnya, udara di kamar tiba-tiba berubah dingin ekstrim. Napasku keluar seperti uap di udara. Dari belakangku, Nisa menjerit. Aku berbalik, dan di atas kasur, sosok itu sudah duduk. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Darahnya menetes ke bantal yang tadi basah. Tangannya yang kurus memegang cincin kawin itu erat. Dia menunduk, lalu perlahan mendongak. Matanya kembali putih seluruhnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu, seperti terdengar langsung di dalam kepalaku, suaranya masuk. "Aku menunggu." Aku mundur sampai punggungku menempel ke pintu. Nisa menutup wajahnya sambil menangis. Sosok itu kemudian perlahan berbaring di kasur, memposisikan tubuhnya tepat di tengah. Kepalanya miring ke arah kami. Senyum lebarnya terlihat jelas. Dan dalam sekejap, seluruh lampu menyala kembali. Dia menghilang. Tapi yang membuatku semakin tidak tenang adalah bantal itu. Darahnya tidak mengering, seperti terus segar, basah, dan mengalir. Saat ku tinggalkan kamar untuk mengambil kain pel, kulihat di lantai koridor, jejak kaki berdarah mengarah ke pintu depan rumah, dan pintu itu terbuka lebar. Dan di lantai koridor terlihat jejak kaki berdarah yang memanjang keluar rumah.
Jejaknya tidak rapi. Ada yang seperti seretan tumit, ada yang seperti percikan, seolah orang yang meninggalkannya diseret sambil merontah. Aku dan Nisa saling pandang. "Kak, ini nggak mungkin maling kan?" Suaranya bergetar. Aku menggeleng pelan. "Nis, kunci semua jendela, sekarang." Kami bergegas menutup jendela satu persatu, lalu mengunci pintu depan. Tapi anehnya, jejak kaki berdarah itu hilang tepat di ambang pintu. Tidak ada di teras, tidak ada di halaman, seolah jejak itu berhenti begitu saja di udara. Malam itu, meski rasa takut masih menghantui, kami memaksa tidur di ruang tamu. Aku berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Namun, saat mataku mulai terpejam, dunia di sekitarku berubah. Aku sadar sedang bermimpi, tapi rasanya nyata, terlalu nyata. Aku berdiri di sebuah lorong sempit. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang basah dan mengelupas. Lantainya becek, air bercampur darah menggenang sampai mata kaki. Bau anyir menusuk hidungku. Di ujung lorong, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan. Tangisannya berat, seperti seseorang yang sudah lama memendam kesedihan. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah menyembulkan bunyi plesak-plesak yang bergema panjang. Semakin dekat, tangisan itu berubah menjadi isakan, disertai bisikan. Aku tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan, tapi nadanya memohon. Ada pintu kayu tua di ujung lorong. Aku mengangkat tanganku untuk membukanya. Engselnya berderit panjang, dan yang kulihat di balik pintu membuat darahku membiku. Itu kamarku. Kasur yang sama, bantal berdarah yang sama. Dan di atas kasur ada 3 tubuh berbaring sejajar. Yang pertama, Nisa. Yang kedua, aku sendiri mengenakan baju yang kupakai malam ini. Yang ketiga, sesosok perempuan putih penuh darah terbaring di tengah dengan posisi memeluk kedua tubuh di sisinya. Kakiku terasa lumpuh. Aku ingin mundur, tapi tubuhku malah melangkah masuk. Saat aku berdiri di sisi kasur, aku yang berbaring itu perlahan membuka mata. Matanya putih semua, sama seperti perempuan itu. Senyumnya menyeringai lebar, dan tanpa menggerakkan bibir, suara itu terdengar langsung di kepalaku. "Kamu sudah di sini." Tiba-tiba, perempuan berdarah di tengah kasur bergerak cepat, duduk lalu menoleh kepadaku dengan gerakan kaku. Darahnya memercik wajahku, dingin dan kental. Tangannya yang kurus meraih pergelangan tanganku, mencengkram kuat. Dia berbisik, "Jangan pulang." Aku menjerit, dan seketika itu juga aku terbangun. Nafasku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Nisa menatapku panik. "Kak, kamu mimpi buruk ya?" Aku mengangguk, masih terseduk-seduk. Tapi saat melihat ke bawah, aku membeku. Pergelangan tanganku memar, bentuknya seperti bekas genggaman jari yang sangat kuat. Dari arah kamar nenek, terdengar suara ranjang berderit. Padahal kami tidur di ruang tamu. Suara ranjang berderit itu datang dari kamar nenek, panjang dan teratur. Seperti ada yang bergeser di atasnya. Krit, krit, krit. Aku dan Nisa saling pandang. Wajahnya memucat. "Kak, kita kan gak tidur di situ," bisiknya. Aku mengangguk pelan. "Tetap di sini, jangan bergerak." Dengan langkah pelan, aku mendekati kamar nenek.
Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celah itu aku bisa melihat kasur tua nenek berayun pelan meski tidak ada angin. Saat ku dorong pintunya, deritnya berhenti. Ruangan itu kosong, tapi di tengah kasur, sprei berwarna kusam itu tampak basah di satu titik. Warnanya merah tua. Aku memutuskan menutup pintu itu rapat-rapat dan menguncinya dari luar. Malam itu, kami tidak tidur lagi. Pagi harinya, aku langsung pergi ke rumah buruk ayah. Awalnya dia tidak mau membuka pintu, tapi setelah ku ketuk berkali-kali, akhirnya dia keluar. Wajahnya terlihat cemas saat aku menceritakan semua kejadian. Bau darah, sosok perempuan, cincin kawin, dan mimpi lorong. Dia terdiam lama lalu berkata pelan, "Nak, rumah itu dulu saksi pembunuhan. Malam Jumat bertahun-tahun lalu." Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Pembunuhan? Dia mengangguk. Pengantin baru. Suaminya dibunuh di luar. Istrinya diseret ke kamar, lalu disiksa dan ditinggalkan di kasur, berbaring di samping mayat suaminya sampai pagi. Katanya, saat ditemukan, tangannya masih memegang erat cincin kawin. Aku merinding mendengarnya. "Kenapa rumah itu nggak dihancurkan saja?" tanyaku. Karena keluarga mereka pergi begitu saja, meninggalkan segalanya, termasuk roh yang tidak pernah mau pergi. Aku pulang dengan pikiran penuh pertanyaan. Saat masuk ke rumah, aku melihat Nisa duduk di lantai koridor, menatap ke bawah. "Nis, kenapa di sini?" Dia menunjuk ke lantai. Tepat di depan pintu kamar nenek, ada noda darah kecil yang seolah baru menetes. Aku berjongkok, menyentuhnya, dan darah itu bergerak pelan-pelan membentuk huruf. Tulisan itu berbunyi, "Aku belum pergi." Udara di sekitarku tiba-tiba dingin, dan dari dalam kamar nenek terdengar suara seperti seseorang menarik nafas panjang. Ketika aku menoleh ke Nisa, matanya melirik ke arah pintu kamar nenek, dan di celah pintu yang terkunci itu, ada mata putih mengintip keluar. Mata putih itu menatap dari celah pintu kamar nenek. Diam, tak berkedip. Bentuknya tidak seperti mata manusia normal, terlalu besar, dan putihnya terlihat memantulkan cahaya yang bahkan tidak ada di ruangan itu. Aku membeku di tempat. "Nis, mundur pelan-pelan," bisikku. Nisa menelan ludah, lalu bergerak mundur, matanya tetap terpaku ke celah itu. Tapi sebelum kami bisa menjauh lebih jauh, klik. Lampu di seluruh rumah padam. Suasana mendadak gelap total. Tidak ada cahaya dari jendela, seolah bulan pun ikut menghilang. "Nis, pegang tanganku," seruku. Aku meraba-raba, mencari ponsel untuk menyalakan senter, namun bahkan layar ponsel pun mati, tak merespon. Dari arah kamar nenek, terdengar suara pintu berderit pelan. Bau anyir langsung memenuhi udara. Lalu, plesak, plesak, plesak. Suara langkah telanjang basah itu mendekat. Petir menyambar di luar. Kilatnya masuk lewat jendela. Dalam kilatan itu aku melihat sosoknya merangkak keluar kamar. Gerakannya cepat tapi kaku. Lututnya tertekuk ke arah yang salah, dan kepalanya miring hampir menyentuh bahunya. Darah menetes dari rambutnya, membentuk garis di lantai. Kilatan petir hilang. Gelap lagi. Suara langkahnya berhenti. Sunyi. Aku memegang erat tangan Nisa,
Tapi tangan yang kupegang terasa dingin dan licin. Naluriku langsung berteriak. Aku menoleh. Itu bukan tangan Nisa. Itu tangan pucat dengan kuku panjang hitam mencengkeram aku erat. Aku menjerit, menarik tanganku sekuat tenaga. Tiba-tiba sesuatu mendorongku hingga aku terjatuh ke lantai. Dari kegelapan, aku mendengar suara napas berat dan bisikan di telingaku. Kamu di sisiku malam ini. Petir menyambar lagi, dan kali ini sosok itu sudah di depanku, merangkak naik ke tubuhku. Matanya putih seluruhnya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti, dan bibirnya menyeringai. Darah menetes ke pipiku dingin seperti es. Aku mencoba menendangnya, tapi tubuhnya menembus kakiku, seolah dia bukan benda padat. Namun rasa dingin yang dia tinggalkan seperti menusuk tulang. Mendadak, dari ruang tamu terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh. Kilatan petir terakhir memperlihatkan dia menoleh ke arah suara itu, lalu menghilang begitu saja. Aku dan Nisa berlari ke ruang tamu. Di lantai ada lemari tua yang terguling. Di bawahnya terselip selembar foto lama. Foto pernikahan pasangan yang tidak kukenal. Tapi yang membuatku hampir menjatuhkan foto itu adalah mempelai wanitanya, persis wajah sosok yang selalu muncul di kasur kami. Saat aku menatap foto itu lebih lama, tetesan darah mulai muncul di bagian wajah mempelai pria, seperti menandai tempat luka yang tidak terlihat di gambar. Tetesan darah itu merembes perlahan di wajah mempelai pria di foto, mengalir membentuk garis yang berhenti tepat di lehernya. Seolah ada luka yang tak terlihat di gambar, tapi nyata di dunia ini. Aku menatapnya tanpa berkedip, dan tiba-tiba pandangan di sekitarku berubah. Ruang tamu menggelap, suara hujan di luar menghilang, dan udara menjadi lebih tebal, seperti sedang berada di dalam air. "Nis!" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku memutar badan mencari adikku, tapi rumah ini tidak lagi terlihat seperti rumah kami. Dindingnya kusam, penuh noda merah gelap, lantainya basah, dan setiap aku melangkah, air bercampur darah menggenang di sekitarku. Aku berlari ke arah kamar, tapi yang kutemukan bukan kamar nenek, melainkan lorong yang sama seperti di mimpiku. Di ujung lorong, kulihat seseorang berjalan pelan. Rambut panjangnya menjuntai, bajunya putih tapi penuh bercak darah yang menghitam di beberapa bagian. "Nis!" Aku berlari ke arahnya. Saat dia menoleh, wajah itu bukan wajah adikku. Itu wajah mempelai wanita di foto. Matanya putih seluruhnya, bibirnya bergerak membentuk senyum. Dia mengangkat tangan, menunjuk ke arah sebuah lemari tua di sisi lorong. Tanpa tahu kenapa, aku mendekati lemari itu. Begitu kubuka pintunya, aku mendapati lorong lain di dalamnya, lebih sempit, dengan darah menetes dari langit-langit. Di ujungnya, samar-samar terlihat tubuh Nisa berdiri membelakangiku. Aku memanggilnya, tapi dia tidak bergerak. Saat aku mendekat, ku dengar suara berat di belakang telingaku. "Kembalikan milikku, atau dia akan tetap di sini." Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali menatap Nisa, tubuhnya mulai berputar perlahan. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan di bibirnya ada bekas darah kering. Dia membuka mata, putih semua. Tiba-tiba, lorong itu berguncang, dindingnya seakan meremas tubuhku. Lantai mulai retak, dan dari celahnya keluar tangan-tangan pucat yang mencoba menarikku ke bawah. Aku berpegangan pada kusen lemari, tapi cengkraman itu semakin kuat. Aku berteriak memanggil Nisa, namun dia hanya tersenyum.
Lalu dari mulutnya keluar suara dua orang sekaligus. Suara perempuan dan laki-laki berkata, "Kalian berdua milikku sekarang." Gelap total. Saat aku membuka mata, aku kembali di ruang tamu, terengah-engah memegang foto pernikahan itu. Tapi Nisa tidak ada di mana-mana. Dari arah kamar nenek terdengar suara Nisa memanggil lirih. "Tak, di sini gelap. Tolong." Diikuti suara derit ranjang yang panjang. Suara derit ranjang dari kamar nenek itu semakin panjang, seolah-olah ada seseorang yang duduk dan berbaring berulang-ulang. "Kak, di sini gelap. Tolong." Suara Nisa terdengar lagi. Kali ini diiringi bunyi napas berat yang jelas bukan miliknya. Aku memberanikan diri mendekat, tapi begitu tanganku menyentuh gagang pintu, udara di sekitarku terasa menekan. Kulitku merinding dan sebuah bisikan menyelinap masuk ke telingaku. "Bukan tempatmu." Aku mundur beberapa langkah, lalu berlari keluar rumah. Hanya satu nama yang terpikir, Ustadz Rahman, guru mengaji di kampung ini. Meski jaraknya cukup jauh, aku berlari sekuat tenaga. Begitu sampai, aku langsung menceritakan semua kejadian. Mimpi lorong, foto pernikahan, darah, dan hilangnya Nisa. Wajah beliau menegang, lalu berkata pelan, "Kalian telah menyentuh pengikatnya. Foto itu adalah jembatan antara dunia kalian dan arwah mereka." Beliau mengambil tas kain dan mengeluarkan beberapa benda. Kain kafan kecil, botol air yang sudah didoakan, segenggam garam, dan sebuah lilin hitam. "Kita harus memutus jembatan itu malam ini juga, sebelum malam Jumat berakhir. Kalau tidak, adikmu tidak akan kembali." Kami kembali ke rumah. Jam menunjukkan pukul 23:55. Ustadz Rahman menyalakan lilin hitam dan menabur garam di sekeliling ruang tamu membentuk lingkaran. Aku akan memanggilnya. Saat dia muncul, jangan lihat matanya, jangan sentuh tubuhnya. Kamu hanya fokus pada memegang foto itu dan mendengarkan bacaan yang aku ucapkan. Instruksinya tegas. Ritual dimulai. Suara bacaan ayat suci memenuhi ruangan. Lilin hitam berkedip-kedip. Cahayanya memanjang di dinding seperti bayangan yang bergerak sendiri. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak. Dari arah lorong terdengar langkah kaki diseret, pelan tapi semakin dekat. Suara derit ranjang berhenti. Lalu Nisa muncul, atau sesuatu yang menyerupainya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya putih seluruhnya. Dia berdiri di luar lingkaran garam, menatapku tanpa ekspresi. Ustadz Rahman terus membaca, suaranya semakin keras. Tiba-tiba, sosok mempelai wanita muncul di belakang Nisa. Tangannya mencengkeram bahu adikku. Aku berusaha memalingkan wajah, tapi dari sudut mata, aku melihat dia perlahan memiringkan kepalanya, darah menetes dari mulutnya, dan senyum itu makin lebar. "Serahkan padaku." Suaranya menggema di seluruh ruangan. Foto di tanganku bergetar hebat, seperti ingin terlepas sendiri. Lilin hitam mulai padam. Apinya meredup. Ustadz Rahman menoleh kepat ke arahku. "Cepat, robek fotonya sekarang." Tanganku bergetar, tapi aku berusaha merobek foto itu. Begitu robekan pertama terbentuk, teriakan panjang pecah di udara. Bukan hanya dari mempelai wanita, tapi juga dari Nisa. Lilin padam total. Dalam gelap gulita, aku merasakan sesuatu meraih pergelangan tanganku dengan cengkraman besi, dan suara lirih itu berkata, "Terlambat." Suara itu dingin, nyaris tanpa emosi, tapi menyisakan rasa menusuk di tulang. Cengkeraman di pergelangan tanganku semakin kuat, lalu sesuatu menyeretku ke arah yang tidak kulihat. Gelap pekat seperti masuk ke dalam air. Aku berusaha menendang dan meronta, tapi tubuhku seakan tak punya tenaga. Tiba-tiba, cahaya lilin hitam menyala kembali, tapi bukan di ruang tamu rumahku. Aku berdiri di sebuah ruangan sempit dengan dinding kayu lapuk. Bau anyir darah begitu pekat, dan dari langit-langit menetes cairan merah yang mengenai kepalaku. Di tengah ruangan, ada ranjang besi tua. Di atasnya, Nisa terbaring dengan mata tertutup,
Tangan dan kakinya diikat kain kafan. Di sisi ranjang, berdiri mempelai wanita itu. Gaun putihnya kini benar-benar basah oleh darah, dan di tangannya ada belati tua yang juga meneteskan cairan merah. Aku sudah menunggu lama sekali, katanya. Suaranya menggema aneh seolah keluar dari banyak mulut. Aku berteriak, "Lepaskan adikku!" Dia tertawa pelan. "Dia sudah jadi bagian dari kami. Seperti kalian yang selalu tidur bersama. Aku akan selalu tidur di sisinya setiap malam Jumat." Tiba-tiba, pintu di belakangku terbuka. Ustadz Rahman masuk sambil membawa kitab kecil dan segenggam garam. Bacaan ayat suci langsung memenuhi udara, membuat sosok itu menjerit keras hingga darah di dinding bergetar seperti air yang diremukkan angin. Aku tidak bisa mengusirnya sepenuhnya. Hanya satu cara. "Kau harus menggantikan posisi adikmu." Kata-kata itu menusuk. Aku menatap Nisa. Wajahnya pucat, napasnya nyaris tak ada. Aku tahu, kalau aku tidak melakukannya, dia akan selamanya terjebak di dunia ini. Dengan tangan gemetar, aku melangkah ke randang dan melepaskan ikatan di tubuhnya. Sosok mempelai wanita itu menatapku, tersenyum puas. Pintar. Begitu Nisa bebas, dia langsung terjatuh ke lantai. Ustadz Rahman menariknya keluar dari ruangan. Sosok itu lalu meraih tanganku dan menarikku ke ranjang. Dingin, gelap, dan bau darah langsung menelanku. Aku mendengar teriakan Nisa memanggilku, tapi suaranya cepat menghilang. Saat mataku mulai tertutup, bisikan terakhir itu terdengar jelas. "Kini, aku di sampingmu. Selamanya." Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Aku membuka mata dan mendapati diriku kembali di kamar rumahku, atau setidaknya terlihat seperti itu. Namun kasur ini kini selalu terasa dingin setiap malam Jumat. Kadang, aku mencium bau darah. Kadang, aku melihat bayangan rambut panjang di sisi tempat tidurku. Dan kadang-kadang, aku mendengar napas berat tepat di telinaku. Nisa tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Tapi setiap malam Jumat, aku selalu merasakan seseorang berbaring di samping kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita di channel Bayangan Malam. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, biar kita bisa terus berbagi kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Ingat, kadang rasa takut bukan hanya dari hal yang terlihat, tapi dari yang tidak pernah mau pergi, meski kita mengira sudah mengusirnya. Jangan pernah tidur sendirian, apalagi di malam Jumat.